Nah, pada usia 40 tahun itulah pada saat Nabi kemudian sedang berada di Gua Hiro, malam itu Allah memuliakan beliau dengan menganugerahkan kerasulan dan merahmati hamba-hambanya dengan rahmat itu, maka Jibril datang dengan membawa perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, beliau menceritakan, Jibril mendatangiku di saat aku tidur dengan membawa secarik kain sutra yang di dalamnya terdapat tulisan, maka kemudian malaikat Jibril berkata, Iqra, bacalah. Jadi jelas Nabi itu suruh baca. Sedangkan Nabi posisinya sebagai orang yang ummi, gitu, seperti itu. Jadi pada saat diperintahkan Iqra, dalam sirah Ar-Rahiqul Maktum, beliau menjawab, mana biqari, saya nggak bisa baca. Maka malaikat Jibril mendekapku dengan kain sutra tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian dia melepasku dan berkata, Iqra, suruh baca lagi. Aku menjawab, ma aqra, apa yang harus aku baca? Gitu. Malaikat Jibril mendekap lagi dengan kain sutra itu hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian dia melepasku dan berkata, bacalah. Berulang lagi Nabi mengatakan, apa yang mesti aku baca? Aku katakan itu dengan harapan dia melepasku sebagaimana yang sebelumnya ia lakukan terhadap diriku. Lalu kemudian Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai ayat 5. Jadi ini surat atau ayat yang pertama kali turun, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah yang mengajar dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan pada manusia apa yang tidak diketahui. Maka kemudian kata Nabi, pada saat dibacakan surat Al-Alaq itu, aku pun membacanya. Kemudian setelah selesai Jibril pergi meninggalkanku dan aku bangun dari tidurku dan kurasakan ada sesuatu yang tertulis di dalam hatiku. Lalu aku keluar dari Gua Hiro. Ketika aku berada di tengah-tengah gunung, tiba-tiba aku dengar sebuah suara dari langit, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah Rasulullah, sedangkan aku adalah Jibril. Maka aku mendongakkan kepalaku ke langit. Saat itu kulihat Jibril dalam sosok seorang laki-laki yang membentangkan kedua kakinya di ufuk langit. Jibril berkata lagi, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah, sedangkan aku adalah Jibril. Maka aku berdiri melihatnya di tempat bagaikan patung. Aku arahkan pandanganku pada ufuk langit yang lain, nengok ke tempat yang lain. Tidaklah aku mengarahkan pandanganku ke arah manapun kecuali aku lihat dia berada di sana.